Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di sini saya Rani Febriani Zain dengan NIM 1720051. Dan saya Natalia Kristianingrum Kembara Putri dengan NIM 1720929. Dan saya Icel Firmansyah dari NIM 17200-109. Nama saya Muhammad Naufal Rifki Rismawan. NIM saya 172000758. Saya Rifki Chandra Oktavian dengan NIM 172000891. Yang pada kesempatan kali ini saya Rani dan teman saya Natalia mendapat bagian untuk membuat sebuah video tutorial cara menginstal dan memodifikasi Linux Debian 11, mempraktekkan perintah dasar Linux, dan juga menginstalasi paket aplikasi menggunakan terminal dan paket manager atau GUI. Nah, untuk tools atau peralatan yang dibutuhkan dalam tutorial ini ialah aplikasi Oracle VM VirtualBox, karena kami akan menginstal Linux Debian ini menggunakan mesin virtual. Kemudian ada CD atau DVD ISO dari Debian 11-nya. Nah, untuk toolsnya ini sudah kami cantumkan di link description di bawah ya. Sekarang kita lanjut ke bagian pertama aja yuk. Nah, untuk yang pertama-tama tentunya kita buka dulu aplikasi VirtualBox-nya. Lalu pada menu yang ada di sini, pilih New. Nah, masukkan nama file instalasi dari Debian 11 kalian. Terserah mau kasih namanya apa. Kemudian kalian bisa memilih jenis sistem operasi yang ingin kalian install di bagian Type. Kemudian di bagian version, kalian bisa memilih versi dari sistem operasi yang ingin diinstal. Di sini ada 32 bit atau 64 bit. Jika sudah, klik Next. Nah, ini untuk memilih jumlah memori atau RAM yang akan dialokasikan ke mesin virtualnya. Kalian bisa ubah di sini. Lalu jika sudah, klik Next. Nah, ini untuk menambahkan virtual hard disk ke mesin yang baru. Pilih yang ini, lalu Create. Nah, ini untuk memilih tipe file hard disk-nya. Kalian langsung pilih ya VirtualBox Disk Image, lalu Next. Nah, ini untuk memilih penyimpanan di hard disk fisiknya. Kalian langsung pilih yang ini, lalu Next. Nah, ini untuk menentukan lokasi file instalasi Debian 11-nya dan juga memilih jumlah hard disk virtual yang akan dialokasikan ke mesin virtual ini. Jika sudah, klik Create. Nah, sebelum memulai booting Debian-nya, ada baiknya kita setting terlebih dahulu di menu Setting. Nah, kita masukkan file ISO Debian-nya di controller ID, lalu empty. Nah, pilih gambar disk, lalu klik Choose atau Create. Nah, di bagian ini klik Add. Masukkan deh file CD atau DVD ISO Debian 11 yang sebelumnya telah kalian download. Klik Open. Lalu klik aja di bagian daftar ini, lalu pilih Choose. Nah, selanjutnya saya akan mengatur koneksi jaringan pada sistem Debian-nya nanti. Pada adapter 1 saya pilih NAT, lalu tipe adaptornya saya pilih Intel Pro MT Desktop. Soalnya pada mode NAT ini ketika fisik laptop kita kesambung ke WiFi atau hotspot, maka si mesin virtual ini atau si VirtualBox-nya ini bakalan otomatis kesambung ke koneksi laptop fisik kita juga. Nah, ini nih jika sudah, klik OK. Nah, sekarang kita bisa langsung klik Start untuk memulai proses bootingnya. Nah, inilah tampilan pertama dari booting Debian-nya. Oke, di sini ada dua pilihan ya. Kalau kalian ingin menginstalnya berbasis teks aja atau dengan command line aja, pilih yang install. Tapi kalau kalian ingin menginstalnya menggunakan grafis, pilih yang graphical install. Kalau kami kali ini ingin menginstalnya menggunakan grafis. Di sini pilih bahasa untuk sistem Debian kalian nanti. Langsung pilih yang English aja, lalu continue.
pada bagian ini pilih lokasi kalian. Untuk Indonesia pilih other. Nah, di bagian ini pilih yang Asia. Lalu pilih Indonesia. Ini untuk mengkonfigurasi lokalnya. Langsung pilih yang default. Di sini pilih keyboard untuk sistem Debian kalian nanti. Oke, sekarang masukkan hostname atau nama komputer kalian. Untuk domain name-nya bisa dikosongkan aja. Lalu masukkan root password kalian. Jangan sampai lupa. Lalu ketik ulang root password yang tadi. Masukkan full name untuk user yang baru. Masukkan username untuk akun kalian nanti. Masukkan password untuk akun kalian. Ketik ulang password akun yang tadi. Kemudian pilih zona waktunya. Kalau saya berada di Jakarta, jadi saya pilih yang Western. Di sini pilih hard disk untuk dipartisi. Saya pilih yang guided use entire disk, yaitu installer yang melakukan partisi dengan menggunakan seluruh disknya. Kemudian pilih disk untuk dipartisi, pilih yang SCI3 SDA. Kemudian pilih skema partisi. Dikarenakan masih pemula, pilih yang all files in one partition. Gambaran konfigurasi partisi dan berapa banyaknya, pilih finish. Tulis perubahan ke disk, pilih yes. Scan CD atau DVD yang lain, pilih no. Gunakan network mirror, pilih no. Partisipasi dalam survei penggunaan package Debian, pilih no. Sekarang pilih software yang ingin diinstal. Centang Debian Desktop Environment untuk menginstal Debian dengan desktop. Kali ini kami menggunakan Mate sebagai desktop dari Linux Debian-nya. Centang juga standar sistem utilities.
install grup bootloader ke penyimpanan utama, pilih Yes. Perangkat untuk instalasi bootloader, pilih dev SDA. Nah, untuk proses instalasinya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk boot ke sistem. Mesin virtualnya akan restart untuk booting ke sistem Debian-nya. Oke, sudah berhasil masuk ke tampilan booting grup bootloader-nya. Langsung pilih yang Debian GNU Linux. Nah, sudah berhasil masuk ke Linux Debian-nya. Sekarang, login dengan user dan password akun kalian. Yap, inilah tampilan dari Linux Debian 11-nya dengan menggunakan Mate Desktop. Di sini ada menu Application, Places, dan System. Lalu ini adalah dokumen-dokumen sistem dari Linux-nya. Pertama, mengubah ukuran display virtual dengan cara klik Sistem, lalu pilih Control Center. Di menu Hardware, pilih Display. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu atur resolution menjadi 1360 x 768. Refresh rate tetap 60 Hz dan rotation tetap normal. Jika sudah, klik Apply dan keep this configuration, lalu close. Selanjutnya, klik View, lalu Virtual Screen 1, pilih Scale to 100%. Kedua, mengganti tema. Pada Look and Feel, pilih Appearance. Di subbagian Theme, terdapat beberapa referensi, dan kami memilih Blue Menta. Selain itu, juga dapat memilih tema secara online ataupun kustomis sendiri. Ini merupakan macam-macam pilihan pada tampilan controls. Bisa kalian pilih sesuai minat dan kesukaan, karena memang terdapat banyak pilihan. Selanjutnya, ini merupakan tampilan-tampilan pada window border yang bisa kalian pilih. Lalu, ini merupakan tampilan icon yang muncul di awal saat membuka Debian. Terakhir, yaitu tampilan pointer. Jika sudah memilih, maka klik Close. Ketiga, mengganti background yang bisa dipilih dari daftar background ini. Selain itu, gue bisa mengatur sesuai keinginan seperti style, colors, memilih secara online, maupun menambah tampilan. Kami memilih gambar galaksi dan tampilannya menjadi seperti ini. Keempat, mengganti gaya huruf. Pada subbagian fonts, pilih jenis font dan size untuk application font. Dan kami memilih Quicksand regular dengan size 11. Untuk dokumen font, dari sekian jenis font ini, kami memilih jenis font URW Gothic Book dengan size 11. Lalu, untuk desktop font, kami kembali memilih Quicksand regular dengan size 11 juga. Selanjutnya, window title font.
Kami memilih font URW Gothic Demi dan size tetap 11. Terakhir, fix with font. Kami memilih Noto Mono Regular dengan size 13. 5. Mengatur interface dengan memberi centang pada menu and toolbars dan button. Ini merupakan tampilan appearance setelah dimodifikasi. Keenam, mengganti screensaver pada menu look and feel. Kami memilih pop art squares, maka ketika diklik preview, tampilannya akan seperti ini. Pada tampilan awal Debian, klik Application, lalu System Tools, pilih Math Terminal, maka akan tampil seperti ini. Perintah dasar yang pertama, yaitu date atau tanggal, yang berfungsi menampilkan tanggal dan waktu terkini. Kedua, perintah get, yang berfungsi menampilkan isi file ke layar monitor. Ketiga, perintah WC atau WC, yang berfungsi menghitung jumlah kata, jumlah baris, dan jumlah karakter di dalam suatu file. Keempat, perintah mkdir, yang berfungsi untuk membuat direktori baru. Contohnya, nama percobaan. Untuk melihat hasilnya, klik 2 kali pada home, maka akan tampil direktori baru dengan nama percobaan. Kelima, perintah rm untuk menghapus file. Maka file coba 1 akan terhapus. Keenam, perintah whoami yang dapat menampilkan user yang sedang login. Ketujuh, perintah is yang dapat menampilkan daftar direktori yang sedang aktif. Kedelapan, perintah cd untuk membawa user ke direktori kerja baru. Kesembilan, perintah clear untuk membersihkan histori pada layar. Kesepuluh, perintah exit untuk keluar dari sistem tanpa menekan tombol silang. Lanjut ke proses penginstalasian paket aplikasi menggunakan terminal, yaitu dengan cara klik tab menu application pada pojok kiri atas, lalu pilih System Tools, lalu Make Terminal. Untuk menginstal paket aplikasi menggunakan terminal, kalian harus masuk ke mode super user terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah su, kemudian masukkan root passwordnya. Untuk memulai instalasi, kalian ketikkan perintah apt-get install, kemudian diikuti oleh nama paket aplikasinya. Lalu klik enter. Pada bagian ini ketik aja Y, lalu enter. Nah lo, kalau misalnya terjadi error seperti ini, santai aja. Kalian bisa mengatasinya dengan melakukan hal ini, yaitu dengan klik tab device pada VirtualBox-nya, lalu pilih optical drive. Nah, pada bagian ini ada daftar file ISO yang attach ke VirtualBox kalian, dan harusnya kalau misalnya ingin menginstal paket aplikasi, ini ada tanda centangnya. Kalian bisa langsung klik centang pada daftar yang ada di sini, atau kalau misalnya kalian ingin menambah repositori lain, kalian bisa klik ini, choose atau create. Kemudian klik menu add. Nah, masukkan deh file ISO yang lainnya. Klik pada daftar yang ada di sini lalu choose. Sebelumnya, pastikan dulu file CD atau DVD-nya sudah tertanda centang seperti ini. Jika sudah, bisa langsung klik enter seperti yang tertera pada layar. Nah, berhasil kan?
untuk proses instalasinya sudah selesai. Sekarang saya ingin cek dulu keberadaannya. Oke, aplikasi VLC-nya sudah berhasil terinstall ya ke sistem Linux Debian-nya. Nah, sekarang saya ingin menginstal aplikasi Chromium menggunakan terminal. Caranya sama dengan menginstal aplikasi VLC yang tadi, yaitu dengan cara mengetikkan perintah apt get install, kemudian diikuti dengan nama paket aplikasinya, yaitu Chromium. Lalu klik enter, pada bagian ini ketik Y lalu enter. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Sekarang saya ingin mengecek keberadaannya di tab Application, lalu Internet. Nah, benar kan? Aplikasi Chromium-nya sudah berhasil terinstall ke sistem Linux Debian-nya. Masih di cara menginstal paket aplikasi ke sistem Linux, tapi sekarang dengan menggunakan Package Manager atau GUI, yaitu dengan cara klik tab Sistem pada pojok kiri atas, lalu pilih Administration, kemudian pilih Synaptic Package Manager. Masukkan root password kalian. Klik Authenticate. Nah, inilah tampilan dari Ini klik Close aja. Nah, inilah tampilan dari Package Manager Linux Debian dengan menggunakan Make Desktop. Di sini ada daftar kategori package-nya. Lalu ini adalah daftar package yang tersedia di repositori Linux Debian-nya. Untuk kotak yang berwarna hijau itu menandakan kalau si package tersebut sudah terinstall ke sistem Linux-nya. Kalian bisa langsung klik kotak yang berwarna putih itu untuk memulai instalasi. Atau kalau kalian ingin mencari paket aplikasi yang ingin diinstal, kalian bisa klik tombol search pada pojok kanan atas. Masukkan nama paket aplikasi yang akan diinstal. Kalau saya ingin menginstal Audacity. Kemudian kalian juga bisa mencarinya berdasarkan nama description version atau yang lainnya di bagian login. Jika sudah, bisa klik search. Nah, di sini ada daftar package yang tersedia di repositori Linux Debian yang dapat kalian install. Klik kotak yang berwarna putih, lalu pilih Mark for Installation. Nah, di sini ada daftar package yang nantinya akan terinstall ke sistem Linux kalian. Kemudian klik Mark. Nah, di sini daftarnya sudah berubah warna yang menandakan kalau paket aplikasinya sudah siap untuk diinstal. Klik Apply. Nah, di sini ada daftar detail dari package yang nantinya akan terinstall ke sistem Linux kalian. Lalu di sini ada jumlah memori yang nantinya akan digunakan dalam proses instalasi. Klik Apply untuk memulai instalasi. Nah, paket aplikasi Audacity-nya sudah berhasil terinstall. Bisa langsung klik Close untuk menutup window-nya. Nah, di sini kotaknya sudah berubah menjadi warna hijau yang menandakan kalau paket aplikasi tersebut sudah berhasil terinstall. Sekarang saya ingin mengecek keberadaannya di tab Application, lalu Sound and Video. Nah, benarkan aplikasi Audacity-nya sudah berhasil terinstall ke sistem Linux Debian-nya. Nah, itulah tutorial menginstal dan memodifikasi Linux Debian 11, beberapa perintah dasar Linux, serta proses install paket aplikasi menggunakan terminal dan GUI yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan tutorialnya atau suara kami yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.